wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nurintan selaku pemateri pertama dan ada Zida Imania selaku pemateri kedua. Selanjutnya ada Anwar Hadi Atmaja selaku pemateri ketiga dan yang terakhir ada Maulidina Evina Putri selaku presentator keempat. Video ini disusun guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Moneter Islam yang didampingi atau diampu oleh dosen tersayang kita, Ibu Nurul. Jadi, dalam video ini kami ingin mengangkat atau membahas isu-isu ekonomi yang terjadi saat ini. Salah satunya yang sedang beredar yaitu melemahnya rupiah terhadap dolar, di mana 1 dolarnya itu sekarang mencapai 17.700 sekian rupiah, di mana angka itu sangat besar ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas atau mengulik mengapa sih nilai dolar itu lebih berharga dibanding dengan nilai rupiah. Adapun pembahasannya yaitu tentang pengertian nilai tukar mata uang itu apa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dolar lebih berharga dibanding rupiah. Dan juga ada dampak-dampak dari melemahnya rupiah. Dan yang terakhir ada nilai tukar mata uang dalam pandangan Islam itu bagaimana. Sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti uang dan apa arti mata uang. Uang dan mata uang itu berbeda teman-teman, dimana uang itu merupakan alat tukar yang diterima oleh masyarakat luas dalam berkegiatan ekonomi. Misalnya dalam bertransaksi jual beli, untuk alat penyimpanan atau nabung ya, dan juga untuk sebagai alat untuk membayar hutang. Sedangkan mata uang merupakan mata uang yang diterbitkan oleh bank sentral di suatu negara. Misalnya di Indonesia itu bank sentral mengeluarkan atau menerbitkan mata uang rupiah. Misalnya juga di Jepang, mereka menerbitkan mata uang yen, ataupun jika di Amerika Serikat mereka menerbitkan USD atau dolar. Selanjutnya yaitu pengertian tentang nilai tukar mata uang. Jadi nilai tukar mata uang merupakan nilai relatif suatu mata uang dengan mata uang lainnya yang menunjukkan berapa banyak kita mendapatkan mata uang sebagai ganti mata uang lainnya. Misalnya dari rupiah ke dolar, jika kita ingin menukar 1 dolar, maka kita harus menggantinya dengan 17.700 sekian rupiah. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya nilai tukar mata uang adalah harga dari mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kenapa sih dolar itu lebih kuat dibandingkan rupiah. Sebagai contoh tadi, jika kita ingin mendapatkan 1 dolar, kita harus menukarkannya dengan 17.700 sekian rupiah. Faktor-faktor ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zida Imania. Kepadanya saya persilakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Zida Imania Ramadhani dengan NIM 24821201207. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kenapa dolar itu lebih berharga daripada rupiah dan faktor penyebab dolar lebih kuat daripada rupiah itu apa sih? Nah, pernah bertanya kenapa nilai 1 dolar Amerika bisa setara dengan ribuan rupiah? Hal ini bukan berarti Indonesia miskin atau rupiah tidak berguna, tapi dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan permintaan mata uang di dunia. Dolar Amerika menjadi mata uang yang lebih berharga karena digunakan sebagai mata uang internasional dan perdagangan global. Banyak negara memakai dolar untuk transaksi ekspor dan impor, terus pembayaran minyak, hingga cadangan devisa negara. Karena banyak digunakan, permintaan terhadap dolar menjadi tinggi. Sementara itu, rupiah penggunanya lebih terbatas, yaitu dominan di Indonesia. Permintaan global terhadap rupiah tidak sebesar dolar, sehingga nilainya cenderung lebih rendah dibandingkan dolar Amerika Serikat. Terus faktornya itu yang pertama
ada kekuatan ekonomi Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat ini memiliki ekonomi besar dan stabil. Banyak perusahaan besar dunia berasal dari sana, sehingga membuat dolar dipercaya oleh banyak negara. Yang kedua itu tingginya permintaan dolar. Dolar seringkali digunakan untuk perdagangan internasional, investasi, dan pembayaran global. Semakin tinggi permintaan terhadap dolar, maka nilainya semakin kuat. Kemudian ada inflasi Indonesia yang lebih tinggi. Jika harga barang di Indonesia naik terlalu cepat, maka nilai rupiah bisa melemah. Daya beli mata uang menjadi menurun dibanding dolar. Terus ada utang dan perdagangan internasional. Indonesia sering melakukan import barang dan pembayaran transaksi. Nah, dan membayar transaksi internasional menggunakan dolar. Saat kebutuhan dolar itu meningkat, nilai rupiah bisa tertekan. Nah, yang terakhir itu ada kepercayaan investor. Jika investor lebih percaya pada ekonomi Amerika, mereka akan menyimpan aset dalam dolar. Akibatnya, permintaan dolar meningkat, nilainya semakin kuat. Jadi, dari kesimpulan keseluruhan faktor tersebut, dolar itu lebih berharga daripada rupiah karena didukung ekonomi yang kuat, digunakan secara global, dan memiliki permintaan tinggi. Sedangkan rupiah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia, seperti inflasi, perdagangan internasional, dan kepercayaan pasar. Jadi nilai mata uang bukan soal negara mana yang lebih hebat, tetapi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, permintaan pasar, dan kepercayaan dunia terhadap mata uang tersebut. Itu saja pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Atmaja dengan NIM 2482120 kelas EKOS 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rupiah yang melemah dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Faktor penyebab melemahnya nilai rupiah itu ada 3. Pertama, faktor eksternal, kedua domestik, dan ketiga kepercayaan. Nah, yang pertama faktor eksternal atau global. Apa sih yang dimaksud faktor eksternal? Yaitu faktor ekonomi global, faktor Amerika Serikat, faktor konflik. Nah, perlu diketahui bahwasanya bukan hanya rupiah doang yang melemah, tetapi mata uang lain juga melemah, dan rupiah termasuk yang paling lemah. Nah, dan dolar sekarang juga lagi kuat-kuatnya. Karena apa? Karena kondisi dunia yang gak baik-baik aja, makanya dolar kuat. Orang-orang investor lebih percaya nyimpan uangnya di dolar karena suku bunga mereka tinggi, jadi lebih aman dan lebih menguntungkan bagi mereka. Makanya banyak investor di negara berkembang kayak Indonesia atau semacam jadi menarik uang dan memindahkan uangnya ke US supaya lebih menguntungkan. Nah, kedua, ketegangan geopolitik. Nah, konflik dan ketidakpastian global seperti perang Iran, US, dan sebagainya itu membuat pasar uang dunia tidak stabil. Nah, biasanya investor lebih memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar karena lebih aman, sehingga permintaan dolar meningkat. Nah, itu yang menekan nilai tukar rupiah. Nah, yang kedua ada faktor domestik, yaitu faktor dalam negeri. Nah, yang pertama belanja negara yang sangat besar. Nah, saat ini pendapatan negara memang meningkat sekitar 10,5% atau kalau dirupiahkan sekitar 574 triliun rupiah. Namun di sisi lain belanja negara juga meningkat jauh lebih besar, bahkan sekitar 31,4% atau mencapai kalau dirupiahkan sekitar 815 triliun. Sebagian pengeluaran pemerintah pusat keluarkan untuk MBG, BGN, dan sebagainya, yang menyebabkan defisit anggaran sekitar 240 triliun rupiah atau 0,95% dari PDB. Nah, selain itu, pertumbuhan impor kita juga tinggi dibanding ekspor.
eh, ekspor kita hanya 0,90%, sedangkan impor kita lebih dari 7%. Nah, ketika impor lebih besar daripada ekspor, maka kebutuhan dolar meningkat sehingga rupiah semakin tertekan. Nah, kedua, kenaikan subsidi energi. Nah, pemerintah juga meningkatkan subsidi energi hingga lebih dari 266% atau sekitar 118 triliun. Nah, supaya apa? Supaya harga energi tetap stabil dan inflasi tidak melonjak. Nah, walaupun tujuannya baik buat menjaga ekonomi tetap berjalan, namun ini membuat beban APBN semakin berat. Yang faktor ketiga yaitu menurunnya kepercayaan pasar. Nah, lain adalah menurunnya kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan, kurangnya disiplin fiskal, arah kebijakan ekonomi yang dianggap belum jelas, serta menurunnya kepercayaan terhadap kredibilitas bank sentral. Nah, ketika kepercayaan pasar turun, masyarakat dan investor cenderung menyimpan uangnya dalam bentuk dolar atau memindahkannya ke luar negeri. Akibatnya rupiah semakin melemah hingga saat ini rupiah menyentuh di 17.800. Nah, terus apa sih dampaknya dari melemahnya rupiah terhadap perekonomian Indonesia? Nah, dampak besarnya yaitu terjadinya imported inflation, yaitu kenaikan harga barang akibat mahalnya produk dan bahan baku impor. Nah, hingga saat ini banyak di Indonesia industri yang masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri, maka biaya produksi jadi mahal kalau misalnya dolar naik. Nah, akibatnya harga barang di pasar juga meningkat dan menyebabkan daya beli masyarakat jadi turun. Selain itu juga bisa dapat meningkatkan beban utang luar negeri dampaknya dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai faktor penyebab melemahnya rupiah dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang perspektif ekonomi Islam terhadap nilai mata uang. Mata uang memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi karena digunakan sebagai alat transaksi, alat pembayaran, dan penyimpanan nilai. Dalam sistem ekonomi modern, nilai mata uang sering mengalami perubahan akibat inflasi, kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, maupun kondisi pasar global. Perubahan nilai mata uang tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang tidak hanya dipandang sebagai alat ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Islam menempatkan kestabilan nilai mata uang sebagai hal yang penting agar tidak terjadi ketimpangan dan kerugian dalam masyarakat. Menurut ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Islam memandang uang hanya sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi, bukan sebagai komoditas utama untuk mencari keuntungan secara tidak adil. Pandangan ini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa uang diciptakan untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Oleh sebab itu, Islam melarang penimbunan uang maupun praktik ekonomi yang dapat merugikan pihak lain. Pada masa awal Islam, masyarakat menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai alat pembayaran. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai intristik karena terbuat dari logam mulia yang memiliki nilai nyata. Sistem ini dianggap lebih stabil dan tidak mudah mengalami inflasi tinggi dibandingkan uang kertas modern. Saat ini, sebagian besar negara menggunakan uang kertas yang nilainya bergantung pada kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dalam Islam, penggunaan uang modern diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, dan ketidakadilan. Nilai mata uang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi, uang beredar, serta kondisi ekonomi.
dari sini. Nilai mata uang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi, jumlah uang beredar, serta kondisi ekonomi suatu negara. Inflasi menyebabkan harga barang meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun. Dalam ekonomi Islam, inflasi yang berlebihan dianggap merugikan karena dapat memperbesar kesenjangan sosial dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jumlah uang yang beredar secara berlebihan tanpa diimbangi produksi barang dan jasa juga dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Ekonomi Islam juga melarang praktik spekulasi, gharar, maisir, dan riba karena dapat merusak kestabilan ekonomi dan nilai mata uang. Riba dilarang karena dianggap memberikan keuntungan secara tidak adil dan menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi, melindungi masyarakat dari eksploitasi, dan menciptakan sistem keuangan yang sehat. Islam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berbasis pada transaksi nyata, sehingga uang dapat berfungsi sebagai mestinya. Dalam sistem moneter Islam, stabilitas nilai mata uang menjadi tujuan penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Islam menghendaki sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan. Dengan menjaga stabilitas nilai uang, daya beli masyarakat dapat dipertahankan, kemiskinan dapat dikurangi, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara seimbang. Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga dinilai relevan dengan kondisi ekonomi modern karena menekankan keadilan, etika, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi.